kita masih tetap di dalam bedah angka. Kali ini kita akan coba bahas hal-hal atau persiapan untuk menghadapi PAT kimia kelas 10 ya, kimia kelas 10. Untuk sesi kali ini ada dua part yang mau kita bahas. Yang pertama tentang konsep mol, dan yang kedua nanti di part berikutnya tentang penyetaraan reaksi kimia yang sederhana. Oke, kita mau mulai. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng, terus share, dan kemudian jangan lupa komen di bawah di kolom yang sudah disediakan. Oke, baik, kita mulai. Nomor 1 ya. Nomor 1 diberikan soal diketahui massa atom relatif berarti ARC adalah 12, N itu 14, O 16, H 1. Ya. Yang ditanya adalah tentukan volume standar STP dalam keadaan standar temperature and pressure. Berarti tentukan volume saat STP. Ya, volume saat STP. Yang pertama, yang A adalah jika diketahui 4,4 gram gas CO2. Nah, kita tahu bahwa kondisi STP, standar temperature and pressure, untuk konsep mol berlaku hukum mol seperti ini. Mol sama dengan volume per 22,4. 22,4 itu sudah tetapkan dari rumus STP. Ya. Nah, sementara yang diketahui adalah massa. Kita tahu bahwa yang diketahui massa berarti molnya adalah massa per mR. Kalau dia senyawa NR, kalau dia unsur pakai AR saja. Sama dengan volume per 22,4. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan. Massanya adalah 4,4. Nah, NR daripada CO2, C-nya adalah 12. Ditambah O-nya 16. 16 dikali 2, 32 ya. Itu sama dengan 44. Betul ya? 44. Berarti 44. Sama dengan volume per 22,4. 4,4 dibagi 44 adalah 1/10 atau 0,1. Sama dengan volume per 22,4. Berarti volumenya sama dengan 0,1 dikali 22,4. Hasilnya adalah 2,24 liter. Nah, jadi untuk soal yang A sudah terselesaikan. Volume dari 4,4 gram CO2 dalam keadaan STP yaitu 2,24 liter. Kita lanjut ke yang B. Yang B ya. 4 mol O2. Nah, di sini sudah diketahui molnya, jadi kita nggak perlu hitung apa-apa lagi, kita langsung masukkan saja. Mol sama dengan volume per 22,4. Molnya sudah ada, yaitu 4. Sama dengan volume per 22,4. Berarti volumenya sama dengan 4 dikali 22,4. Sama dengan 16 dan 1 berarti 9, 8 ya. Nah, jadi 89,6 liter. Nah, ini untuk menjawab soal nomor B. Sekarang yang C, kita lanjut ke yang C. 6,8 gram NH3. Oke. Nah, rumus kita tetap masukkan rumus daripada mol dalam keadaan STP. Mol sama dengan volume per 22,4. Oke. Nah, molnya diketahui. Bagaimana cara kita mencari mol? Diketahuinya massa, berarti mol sama dengan massa per mR
sama dengan volume per 22,4. Ya. Masanya kita masukkan 6,8. NR-nya berapa? NH3. N itu 14. Ditambah H sama dengan 1 kali 3, 3 ya. Jadi sama dengan 17. Berarti MR-nya adalah 17. Nah, volumenya dibagi dengan 22,4. Berarti volumenya sama dengan 6,8 dikali 22,4 dibagi 17. Nah, berapa tuh? 22,4 kali 6,8. 2, 3, 16, 19, 17. 4, 2, 12, 14, 1, 13. 2, 3, 2, 5, 1. 152,32 dibagi 17. Kemudian berapa ya? Coba 8. 6, 5, 13. 12 kurang 6, 6. 1, 1, 6, 3. 1, 6, 3 dibagi 17. Berapa? 3, 4, 5. 9 ya. 9 kali 7, 6, 3, 6, 15, 10, 8,9 liter. Nah, kurang lebih 8,9 liter. Jadi, untuk yang C, volume dalam keadaan standar untuk 6,8 gram NH3 adalah 8,9 liter. Oke. Kita lanjut ke nomor yang D. Yang D. Diketahuinya adalah 1,806 dikali 10 pangkat 23 molekul hidrogen. Nah, oke. Rumus tetap sama. Mol sama dengan volume per 22,4. Nah, jika diketahui jumlah molekul, itu kita pakai dari Avogadro. Jadi pakai rumus Avogadro. Mol adalah jumlah partikel per satuan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan volume per 22,4. Nah, kita substitusikan 1,806 dikali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan volume per 22,4. Ya, oke. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita lebih mudah menyelesaikan ini? Ini kita coba jadi 18,06 kali 10 pangkat. Berarti kalau misalkan ini kita majuin, ini mundur jadi 21. Begitu, ya. Dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan volume per 22,4. Nah, ini kita bisa bagi nih. 18,06 dibagi 0,02 adalah 3. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan volume per 22,4. Berarti volume sama dengan ini 0,03 dikali 22,4. Betul ya? Jadi ini kita kalikan saja berarti. 22,4 dikali 0,03. 12, 1, 7. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 7, 6, 0, 0. 1, 2, 3, 1, 3. 0,672 liter. Nah, begitu. Ya. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, kita difokuskan kepada konsep mol dalam keadaan STP, standar temperatur pressure. Berarti, untuk konsep mol dalam keadaan standar temperatur pressure atau yang kita sering kenal adalah STP, berlaku rumus mol sama dengan
volume per 22,4. Oke? Jadi nomor 1 sudah terselesaikan. Kita lanjut nomor 2. Ya. Diketahui ARC sudah ada, N sudah ada, O sudah ada, H sudah ada, dan Fe, besi ya. Fe sama dengan 56. Oke, sekarang tentukan massa. Tentukan massa dari yang A, 4,48 liter dinitrogen pentaoksida. Dinitrogen, jadi dinitrogen, D itu adalah 2, nitrogen itu M, pentaoksida, oksida itu pasti ada O-nya, penta 5 ya. Nah, dia dalam keadaan STP. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, kita lihat soalnya adalah tentukan massa. Berarti konsep mol untuk massa adalah mol sama dengan massa per ml. Nah, itu dulu kita pahami. Bahwa konsep mol untuk massa adalah mol sama dengan massa per ml. Nah, menghitung molnya, karena yang diketahui ada liter dalam keadaan STP, seperti nomor 1 tadi, bahwa mol untuk STP adalah volume per 22,4. Nah, selanjutnya tinggal kita teruskan saja M per ml. Baru kita bisa hitung. Kita masukkan V-nya, volumenya adalah 4,48 per 22,4. Gitu ya. Masanya itu kita cari. ml siapa nih? N2O5. Oh, N2O5. Kita hitung, Mak. N-nya 14 kali 2 adalah 28. Ditambah O-nya 16 kali 5 adalah 80. Berarti dia 108 ya. Ya betul ya, 108. Ya, 108. Jadi MR-nya adalah 108. Nah, begitu. Gimana cara menyelesaikannya? Ini kita buat jadi 44,8 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan? Dari 4,48 menjadi 44,8 dikali 10 pangkat min 1. Karena dibagi 10 sama dengan 4,48. Dibagi 22,4 sama dengan N per 108. 4,8 dibagi sekian adalah 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 1 adalah 0,2 ya. Sama dengan massa per 108. Nah, jadi massanya sama aja 2 dikali 10,8. Berapa tuh? 16 simpan 1. Nah, jadi 21,6 ya. 21,6 gram. Nah, jadi sudah terjawab massa dari 4,48 liter N2O5 dalam keadaan STP adalah 21,6 gram. Baik, kita lanjut ke nomor yang B. Yang B di sini saja mungkin. Mudah-mudahan cukup. B diketahui 5 mol. 5 mol CO NH2 2 kali. Ya, tetap kita ditanya massa tetap aja mol sama dengan massa per ml. Nah, ini sudah mudah karena molnya sudah diketahui, jadi kita nggak perlu susah lagi cari molnya. Langsung saja 5 sama dengan massa per ml-nya. Nah, ini kita cari ml-nya ya. C 12 tambah O 16 ditambah N, nitrogennya ada 2, jadi N-nya ada 2, 14 kali 2, 28. Ditambah H-nya ada 4, 2 kali 2, ya H-nya ada 4, dikali 1, jadi 4. Nah, ini totalnya. Ini 28. Ini aja deh, 20, 30, 40, 50, 60 bukan ini. Ini 28 kan? 28, 56, ya 60. Berarti ml-nya adalah 60. Berarti massanya sama dengan 5 dikali 60, yaitu 300 gram. Atau 0,3 kg. Oke. Ya, sama saja.
Yang B sudah bisa terselesaikan. Yang C. Yang C diketahui adalah 0,6 liter SO2 dalam keadaan RTP. Oh, S belum diketahui ya. S airnya adalah 32. Oke. Tetap rumusnya adalah mol karena kita cari massa, jadi massa per mR. Nah, untuk mencari mol dalam keadaan suhu ruang, room temperature pressure 25 derajat Celcius, berarti molnya adalah volume per 24. Ya, dalam RTP, mol sama dengan volume per 24. Massa per mR. Nah, bisa kita langsung masukin. Volumenya ada 0,6. Dibagi 24 sama dengan M per, kita hitung mR-nya. S-nya 32 ditambah O-nya 16 kali 2 32 juga. Jadi dia adalah 64. Begitu ya. Berarti masanya sama dengan 64 dikali 0,6 dibagi 24. Begitu. Kita hitung bisa dibagi 8, 3 bisa dibagi 8 dari 8. M-nya sama dengan, jadi 8 kali 0,6 adalah 4,8 ya, dibagi 3 sama dengan 1,6 gram. Nah, ketemu 1,6 gram untuk massa dari 0,6 liter SO2 dalam keadaan RTP. Baik, kita sekarang yang D ya, yang D. Yang D. Massa dari 6,02 dikali 10 pangkat 21 atom besi. Nah, kalau ada jumlah atom, jumlah partikel itu ada urusannya dengan Avogadro. Berarti rumus tetap mol sama dengan massa per mR. Nah, molnya ini adalah jumlah atom atau jumlah partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan baru massa per mR. Nah, begitu ya. Jumlah partikel sudah ada 6,02 dikali 10 pangkat 21 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan massa per mR-nya. Fe-nya adalah 56 ya. Langsung M dibagi 56. Dicoret. Tinggal 10 pangkat 21 dibagi 10 pangkat 23 sama dengan 0,10. Jadi ini 10 pangkat min 2 ya. 0,01 sama dengan M per 56. Jadi M-nya sama dengan 56 dikali 0,01. Nah, jadi 56 dibagi 100, 0,56. Ya. Dengan demikian untuk konsep mol mencari massa dengan beberapa kondisi sudah kita selesaikan semua. Oke? Dengan demikian nomor 2 terselesaikan. Kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3. Diketahui ARO 16 sudah ada, ARCA, CA-nya adalah 40. CA-nya 40. Kemudian CE12 sudah ada. Oke, sudah ada ya. Tentukan jumlah partikel dari Nah, kalau jumlah partikel itu pasti urusannya dengan Avogadro. Ya, kita mulai dari yang A. 3 mol H2O. Nah, rumus konsep mol untuk jumlah partikel atau dengan rumus Avogadro adalah demikian. Mol sama dengan jumlah partikel ya, per bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, karena ini molnya sudah diketahui, kita langsung substitusikan saja, masukkan saja. 3 sama dengan, kita asumsikan X saja ya jumlah partikelnya ya, per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sudah bisa kita jawab bahwa
Jumlah partikelnya adalah 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 18,06 dikali 10 pangkat 23. Atau 1,806 dikali 10 pangkat 24 partikel. Nah, gitu ya. Yang A sudah bisa kita selesaikan. Yang B sekarang. Yang B adalah 2 liter gas, volumenya 2 liter, suhunya adalah 27 derajat Celcius, pressure-nya adalah 1 atm, 1 atmosfer. Nah, kalau ada volume, tekanan, dan pressure, volume, suhu, dan pressure, berarti itu masuk ke dalam konsep mol gas ideal. Dengan catatan, suhu harus dalam keadaan Kelvin. Sama dengan 27 ditambah 273. Ini Kelvin, berarti temperaturnya 27 derajat Celcius itu sama dengan berapa nih? 300 derajat Kelvin. Nah, begitu, 300 derajat Kelvin. Oke. Kemudian untuk mencari tentukan jumlah partikelnya, kita tetap pakai rumus mol sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk konsep mol gas ideal, N itu adalah, jadi kita PV sama dengan nRT, berarti N sama dengan PV per R kali T, sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. P-nya dalam keadaan 1 atm kita tulis 1. Volumenya 2 liter. R itu adalah tetapan. R itu adalah tetapan 0,082. Ya. Jadi di sini adalah 0,082. Sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti X-nya adalah 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya kan? Dibagi gimana nih enaknya? Dibagi 8,2 dikali 10 pangkat 12 10 pangkat min 2 ya. Gitu ya. Oke. Kita ini jadi sama dengan 12,04 dikali 10 pangkat 23 per 8,2 dikali 10 pangkat min 2. 12,04 dibagi 8,2. Berapa itu? 12,04 dibagi 0, kita pakai kalkulator saja ya. Kita coba ya. 12,04 dibagi 8,2 sama dengan 1, sekian. 1,47 dikali 10 pangkat 25. Karena ini naik ya, jadi pangkatnya jadi naik. Jadi jumlah partikelnya harus gini. 1,47 kali 10 pangkat 25 partikel. Ya, jadi yang B sudah bisa kita selesaikan. Yang B kita selesaikan. Kemudian sekarang kita ke C. Ke C, yaitu 3, diketahuinya adalah 3,2 gram O2. 3,2 gram O2. Tetap rumusnya. Mol sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Mol, karena dalam kondisi massa, maksudnya dalam hubungan dengan massa, rumusnya adalah massa per mR. Nah, baru X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Massanya 3,2. mR-nya berapa nih? O2, O16 kali 232. Nah, X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. 3,2 dibagi 32 adalah 0,1. 0,1 itu sama saja 10 pangkat min 1. Sama dengan X per 6,02
dikali 10 pangkat 23. Berarti X-nya adalah tinggal kita kali saja ini, sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 22 partikel. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 10 pangkat 22. Oke. Nah, kita dapatkan ini. Yang C. Sekarang yang D. Yang D, ini sepertinya sama dengan C ya. 40 gram CaCO3. Oke, 40 gram CaCO3. Sama rumusnya. Mol sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kalau diketahui massa, molnya adalah massa per mR sama dengan X per Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Massanya 40. mR berapa nih ya? CA adalah 40. C-nya 12. O-nya 16. 16 kali 3, 48. Nah, berapa nih? 4, 5, 9, 100. 100 dia. Sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Coret. 4 per 10 sama aja 0,4 ya. 0,4. Berarti X sama dengan 0,4. Kita buat 4 saja ya. 4 dikali 10 pangkat min 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. 4 dikali 6,02 adalah 24,08 dikali 10 pangkat 22 ya. Karena dia pangkat min 1 dikali pangkat 23 sama dengan ditambah. Jadi 23 kurang 1 maksudnya. Ini sama dengan 2,408 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, yang D sudah terselesaikan. Terakhir untuk soal nomor 3 yang E. 6,72 liter gas NO2 dalam kondisi STP ya, dalam kondisi STP. Seperti biasa rumusnya adalah mol X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Mol untuk dalam kondisi STP adalah volume per 22,4. Nah, gitu. X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita masukkan, substitusikan. Volumenya adalah 6,72. Jadi 6,72 dibagi dengan 22,4 sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Begitu. 6,72 kita buat seperti ini coba. 67,2 dikali 10 pangkat min 1 per 22,4 sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. 67,2 dibagi 22,4 adalah 3. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 1 ya. 3 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Itulah jumlah partikelnya. Berarti 3 dikali 6,02 18,06 dikali 10 pangkat 22 partikel. Atau biasanya kalau bentuk bakunya adalah 1,806 dikali 10 pangkat 23 partikel. Begitu. Jadi khusus untuk nomor 3 ini adalah konsep mol dari bilangan Avogadro, yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, dengan demikian nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ya. Tentukan volume dari, ditanya volume. Dari 0,5 mol, jadi molnya adalah 0,5 mol. Gas CO yang diukur pada suhu T-nya adalah suhunya adalah 30 derajat Celcius dan tekanan pressure-nya adalah 1 atm. Oke, ini adalah jelas dalam kondisi gas ideal. Ditanya volume dengan tekanan dan suhu. Suhu harus dalam Kelvin. Berarti 30 ditambah 273 sama dengan berapa nih? 303 derajat Kelvin. Oke.
Nah, terus ada satu lagi R. Tetapan R adalah 0,082. Ya, berarti kita bisa langsung kerjakan bahwa mol sama dengan PV per R kali T. Kalau tadi volumenya oke, tinggal masukin aja molnya 0,5. 0,5 sama dengan P-nya 1. V yang ditanya, R-nya 0,082 dikali T-nya adalah 303. Nah, begitu ya. 303. Oke, atau kita kali dulu dengan setengah. Nggak usah, 303 gini aja. 303 dikali dengan 0,082. 6, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 8, 4, 2, 0, 23, 24,86. Jadi 0,5 sama dengan V per 24,846. Berarti volumenya sama dengan 0,5 dikali 24,846. Sama saja ini dibagi 2. Oke, dibagi 2 sama dengan 12,423 liter. Jadi volume untuk keadaan tersebut di atas untuk nomor 4 adalah 12,423 liter. Kita pakai konsep mol dari gas ideal. Ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5. Berapakah volume dari 12 gram? 12,8 gram. Berarti masanya adalah 12,8 gram. Gas SO2 ya. Yang diukur pada suhu. Suhunya 28 derajat Celcius. Tekanan pressure-nya sama dengan 1 atm. Volumenya berapa? Nah, volume sama. Pakai ini gas ideal juga. Gas ideal juga berarti suhunya harus dalam Kelvin. 28 ditambah 273 sama dengan 301 bukan? 28. Tuh, 89. Ya, 301 derajat Kelvin. Nah, mol sama dengan PV per RT. Oke, R-nya kita tetap tulis lagi aja ya. Nah, gitu. Sementara untuk mencari mol, diketahui massa. Berarti dia massa per NR. Nah, sama dengan PV per RT. Kita substitusikan, kita masukkan angka-angkanya. Massanya adalah 12,8. Sini ya. 12,8. NR-nya untuk SO2 adalah S-nya 32. O-nya 16 kali 2 32. Berarti dia adalah 64. Gitu ya. Sama dengan P-nya 1 atm. V-nya yang ditanya per R-nya 0,082 dikali. Suhunya adalah 301. Nah, begitu. Oke. Ini sama saja dengan 128 dikali 10 pangkat min 1 ya, per 64. Sama dengan V per. Nah, ini 0,082 dikali 301. Coba kita hitung dulu. 0,082 dikali 301. 2800. 1, 2, 3, 4. 6, 4, 2, 0. 28, 6, 4, 2, 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 24,682. Nah, kita kerjakan. 128 dibagi 64 adalah 2 ya. Oke. 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 24,682. Itulah volumenya. Oke. Tinggal kita kali saja. 24 kali 2, 24682. Langsung saja deh ya. 24,682 dikali 0,2. 4, 16, 13, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 6, 3, 9, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Jadi V-nya sama dengan 4,9364 liter. Nah, jadi volume dari keadaan gas ideal dengan diketahui untuk mencari molnya adalah dari masanya adalah seperti ini. Ya, rumusnya tetap gas ideal, tapi molnya kita cari dari massa per ml karena yang diketahui adalah begitu. Ya, kita dapati bahwa volumenya 4,9 liter. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6 ya. Nomor 6. Pada suhu dan tekanan tertentu, temperatur dan pressure tertentu, 2 mol gas oksigen bervolume, berarti N1-nya 2 mol. Kemudian volumenya sama dengan 30 liter. Nah, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume dari 5 mol gas nitrogen. Jadi N2-nya sama dengan 5 mol. Nah, volumenya berapa? Jadi kalau ada dua peristiwa yang tidak berhubungan tapi kondisinya sama, kita pakai rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung substitusikan. N1-nya adalah 2, V1-nya 30. Sama dengan N2-nya 5 per V2. Nah, itu V2 yang ditanya. Oke? Jadi V2-nya adalah 30 dikali 5, 150 dibagi 2. Jadi sama dengan 75 liter. Terjawab sudah nomor 6. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke nomor 7. Ya. Pada suhu dan tekanan tertentu. Oh, sepertinya sama nih. PP juga. Kita coba ya. N1 per V1 sama. Jadi massanya adalah 4,4 gram. Volumenya sama dengan 10 liter. Ini CO2 ya. Dia CO2. Berarti yang ini V1. Kemudian pada tekanan dan suhu yang sama, tentukan volume dari 19,2 gram. Berarti ini M1. M2-nya sama dengan 19,2 gram. Ini SO2. Sedangkan ini adalah siapa tadi? CO2 ini. Nah, volumenya berapa dia tanya? Jadi volume 2. Sama rumusnya. Hanya saja kita harus cari mol masing-masing. Oke? Nah, N1 ada di sini kondisinya diketahui M. Berarti N1 adalah massa per ml. Yang satu nih ya, per V1 sama dengan massa kedua dibagi MR2 per V2. Nah, kita bisa langsung substitusikan. M1 adalah 4,4. Dibagi MR-nya berapa? CO2 ya. CO2. C adalah 12. 12 ditambah 32. 12 tambah 32. 44. Dibagi volumenya adalah 10 liter. Nah, gitu. M2-nya 19,2 dibagi MR-nya 32 tambah 32 64. Nah, gitu. Kita bisa satu-satu kita mau selesaikan boleh. 4,4 dibagi 44 adalah 0,1. 0,1 dibagi 10 sama dengan 1/100. 0,01. Nah, gitu. Sama dengan 19,2 per 64 dibagi V2. Oke, jadi V2-nya sama dengan 19,2 per 64 dibagi per 100 saja gini ya. Nah, jadi sama dengan 19,2 per 64 dikali 100. Begitu. Sama dengan 1920 dibagi 64. Nah, berapa tuh? Kita hitung coba ya. 1920 dibagi 64. 192 dibagi 64 berapa? 3. 12 119. 30. Berarti volumenya kita sudah dapatkan 30 liter. Ya, harus dibagi sama dengan 30 liter. Ya, kondisinya tetap konsep mol dalam keadaan
T dan T-nya sama dengan kondisi yang sama, tapi dua peristiwanya atau dua reaksinya tidak berhubungan sebenarnya. Oke? Jadi nomor 7 sudah terselesaikan dengan 30 liter. Kita lanjut ke nomor 8. Tentukan massa atom relatif atau AR dari 3,25 gram. Oh, masanya. Masanya sama dengan 3,25 gram. 3,25 gram logam X yang mempunyai jumlah partikel. Jumlah partikelnya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 22. Iya, 22. Begitu. Pertanyaannya adalah tentukan massa atau AR-nya. Berarti kita cari, ini ada hubungannya dengan Avogadro, tapi ada M juga. Berarti perbandingan mol saja deh. Mol itu sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Tapi molnya ini diketahui dengan M-nya. M berarti mol adalah massa per NR. Ya tahu? Sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Gitu. Nah, ini bisa kita langsung substitusikan. M-nya adalah 3,25. NR itu yang kita cari. Sama dengan X-nya adalah 3,01 kali 10 pangkat 22 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita sederhanakan ya. 3,25 per MR sama dengan ini setengah 0,5 dikali 10 pangkat min 1. Gitu ya. 10 pangkat min 1 ya. Iya betul. 22 kurang 23 min 1. Jadi MR-nya adalah 3,25 dibagi 0,5 dikali 10 pangkat min 1. Kalau kita susah ngitungnya, ya sudah. Kita 325 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Kita bagi dengan 5 kali 10 pangkat berapa? Min 2 juga kan? Coret. Nah, tinggal 325. 325 dibagi 5. Berarti 32 dibagi 5, 6. 65 bagi 5. Nah, 65. Jadi MR atau AR-nya adalah 65. Ini adalah perbandingan atau hubungan antara konsep mol dari massa dan konsep mol dari jumlah partikel atau Avogadro. Ya, dengan demikian nomor 8 terselesaikan. Selanjut nomor 9. Berapa massa C6H12O6 yang dibutuhkan untuk membuat 2 liter larutan? Jadi volumenya adalah 2 liter. Molaritasnya adalah 0,05 molar. Begitu, ya. Berapa massanya? Nah, ini konsep mol untuk konsentrasi atau kepekatan atau molaritas. Yaitu bahwa mol sama dengan M dikali volume. Jika diketahui kalau ditanya di sini ada berapa masanya berarti mol itu adalah massa per mR sama dengan M dikali volume. Ya, kita bisa hitung langsung. Masanya adalah itu yang ditanya. Nah, mR-nya C itu 12 kali 6 adalah 72 ditambah 12 ditambah 16 kali 6 96. 6, 4, 10 tambah 180. Oke? 180 sama dengan molarnya adalah 0,05. 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali volumenya kali 2. Oke? M-nya sama dengan 180 dikali berapa nih? 10 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 180 dikali 10 pangkat min 1. Jadi sama aja 180 dibagi 10. Jadi 18 gram. Nah, jadi masanya sudah ketemu 18 gram untuk nomor 9. Oke? Nomor 10 kita lanjut. Tentukan molaritas larutan urea dari CO NH2 2 kali yang dibuat dengan melarutkan masanya 24 gram
dalam 500 ml air. Volumenya 500 ml, berarti dia 0,5 liter. Oke. Ditanya adalah molaritasnya berapa? Sama. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Mol urusan dengan massa adalah massa per ml sama dengan molaritas dikali volume. Massanya adalah 24. ml-nya adalah C-nya adalah 12. O 16. N-nya ada 2 ya. N-nya 14 kali 2 28. H-nya ada 4. Begitu. 10 20 0 2 ya. 2 3 4 5 6. 60. Betul ya? 60 ya. Dengan N yang ditanya, volumenya adalah 0,5. Nah, gitu. 60 dikali 0,5 jadi 24. Sama dengan 60 dikali 0,5, 30 ya. Begitu ya. Berarti molaritasnya adalah 24 per 30. Kita sederhanakan. Bagi 6. 4 bagi 6, 5. 4 per 5. 4 per 5 itu 0,8. Nah, berarti molaritasnya adalah 0,8. Ya. Jadi, untuk 9 dan 10 ini tentang konsep mol tentang molaritas. Dengan demikian nomor 10 sudah selesai.